Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, pertama-tama kita masukkan air kurang lebih 1 liter. Kemudian kita biarkan dulu sampai airnya benar-benar panas dan mendidih ya teman-teman. Nah, jika udah panas dan mendidih seperti ini, langsung saya masukkan kacang hijau. Nah, ini kacang hijaunya sebanyak 150 gram. Sebelum kita rebus, pastikan kacang hijaunya udah kita rendam ya teman-teman, sekitar kurang lebih 1 jam agar dia nggak terlalu keras dan nanti proses masaknya lebih cepat. Kemudian ini udah mendidih airnya, kita tutup ya, dan pastikan gak ada uap yang keluar. Nah, ini kita gunakan api besar dan kita rebus selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita rebus, dia udah mendidih banget. Kemudian saya matikan api kompornya. Nah, ini kita akan diamkan dulu selama 30 menit ya teman-teman. Api kompornya kita matikan dan tutupnya nggak boleh dibuka sama sekali. Oke, ini setelah 30 menit kita diamkan, kemudian kita hidupkan lagi api kompornya dan ini kita masak selama 7 menit ya teman-teman dengan api besar, sama tutupnya nggak boleh dibuka sama sekali dan pastikan nggak ada uap yang keluar. Jadi kita menggunakan metode 537 adalah metode hemat gas atau metode yang bisa kita gunakan untuk memasak kacang hijau, daging dan juga lontong atau ketupat. Dijamin cepat matang dan juga hemat gas. Nah, ini kita buka tutupnya kalau udah 7 menit kita masak. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Jadi kita cuma memasak selama 12 menit tapi hasil kacangnya tuh matang dan ini udah lembut. Kemudian nanti untuk kacang hijaunya ini air dan isinya kita pisahkan ya, atau kita tiriskan untuk airnya. Sekarang kita akan lanjut membuat lapisan bawahnya. Pertama-tama saya gunakan santan kental. Ini santan kentalnya kurang lebih 400 ml. Ini benar-benar santan tanpa campur air ya teman-teman, jadi rasanya gurih banget. Nah, kita masukin semuanya. Kemudian di sini saya juga menambahkan air putih sebanyak 300 ml. Jadi totalnya di sini untuk cairannya itu ada 700 ml ya. Tidak lupa saya tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan atau kurang lebih 100 gram. Kemudian di sini kita langsung masukin bubuk agar-agar sebanyak 1 saset atau 1 bungkus. Jadi takarannya untuk 1 bungkus agar-agar ini kita bisa gunakan 700 sampai 900 ml air. Nah, untuk lebih padatnya kita tambahkan lagi 1 sendok makan tepung maizena. Ini opsional, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Nah, ini kita aduk dulu sampai agar-agar dan tepungnya itu benar-benar larut dan menyatu dengan air santan. Barulah setelah itu kita hidupkan api kompor dan kita gunakan api sedang. Jangan lupa harus terus diaduk. Nah, ini kalau udah mengental seperti ini dan udah mulai mendidih, selanjutnya kita akan masukkan tadi ya teman-teman kacang hijau yang udah kita rebus. Nah, untuk kacang hijaunya ini boleh dalam bentuk buliran-buliran seperti ini atau boleh juga kamu haluskan atau kamu blender ya, sesuai selera aja. Ini sengaja saya biarkan masih utuh agar nanti tampilnya jadi lebih cantik. Nah, ini kita matikan api kompornya. Jadi kacang hijaunya juga udah matang, yang penting dia bisa menyatu dengan adonan agar-agarnya. Nah, selanjutnya ini langsung akan kita salin ke dalam wadah ya teman-teman. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Nah, ini karena tinggi loyangnya hanya 8 cm, jadi kita harus bagi, cukup setengah aja kita masukin. Ini kita aduk-aduk agar kacang hijaunya merata ya. Jadi dia nggak menumpuk di satu bagian aja, misal di tengah atau di samping. Nah, ini boleh kita aduk-aduk. Masih cukup, kita masukkan lagi sedikit kacang hijaunya. Jadi ini enggak semua saya masukkan agar nanti takaran dari loyangnya tuh pas. Oke, kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar. Saya ambil lagi satu wadah, boleh wadah kaca atau plastik. Nah, kita masukin tadi sisanya. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan loyang besar atau wadah yang besar berukuran 22 x 22 atau 25 x 25, kamu nggak perlu lagi menggunakan tempat lainnya, cukup satu loyang aja. Nah, ini dia 2 cetak ini akan kita dinginkan dulu, boleh dikipas atau boleh disimpan di lemari es. Sekarang kita akan lanjut membuat lapisan atasnya ya. Nah, di sini untuk lapisan atasnya saya gunakan 2 butir telur ayam. Jadi kita akan membuat lapisan lumut ya teman-teman. Kemudian ini kita kocok dulu telurnya agar menyatu antara putih dan juga kuningnya. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan santan. Ini banyaknya sama ya, atau takarannya sama sebanyak 400 ml, sama dengan tadi adonan dari agar-agar kacang hijaunya. Ini santan kental 400 ml. Kemudian kita akan tambahkan air sama juga, ini 300 ml kita tambahkan.
Selanjutnya kita akan tambahkan gula, takarannya sama 10 sendok makan atau 100 gram. Kalau nggak suka terlalu manis bisa dikurangi ya, 8 sendok aja. Nah, karena di sini kita menggunakan telur, jadi saya tambahkan bubuk vanili untuk meminimalisir aroma amis atau bau amis dari telur. Nah, ini untuk bubuk vanilinya kita bisa tambahkan sekitar setengah sendok teh. Kemudian di sini saya gunakan pasta pandan. Jadi ini selain memiliki aroma pandan, warnanya juga hijau karena di sini kita akan membuat lapis lumut. Jadi kita gunakan yang warna hijau. Nah, ini kita aduk dulu. Ini apinya jangan kita hidupkan dulu ya teman-teman, karena kita akan satukan dulu semua bahan. Kemudian terakhir kita akan campurkan bubuk agar-agar sama 1 bungkus juga. Jadi takaran airnya sama ya teman-teman, masing-masing 700 ml air dan 1 bungkus agar-agar. Untuk merek agar-agarnya bebas, boleh merek apa aja. Nah, ini kita aduk dulu, satukan agar-agarnya dengan air santannya sampai benar-benar larut. Barulah setelah itu kita hidupkan api kompornya dan kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk-aduk ya. Nah, ini tekstur lumutnya udah kelihatan. Kita aduk terus, kemudian kita matikan api kompornya. Nah, ini udah jadi lapis lumut ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung salin atau kita timpakan dengan tadi ya lapisan pertama, yaitu lapis puding kacang hijaunya. Nah, ini puding kacang hijaunya juga udah mulai padat. Langsung kita timpakan seperti ini ya. Nah, kalau bisa saat melapisnya ini pastikan lapis bawahnya itu nggak sampai benar-benar mengeras ya, atau nggak sampai benar-benar padat, agar nanti dia ketika lapis di atasnya itu mulai padat dia akan menyatu, jadi dia nggak berpisah. Nah, ini untuk takarannya pas, jadi kita bisa dapat 2 loyang atau 2 tempat seperti ini. Kita ambil semua sisa-sisa dari lumutnya. Ini aromanya harum banget teman-teman. Kemudian ini akan kita dinginkan kembali, boleh simpan di lemari es atau kita kipas dengan kipas angin ya, sampai teksturnya padat dan mulai mengeras. Nah, ini dia setelah kita diamkan beberapa jam, ini udah mengeras ya atau udah padat untuk pudingnya. Kemudian kita akan coba potong. Nah, yang pertama-tama di wadah kaca ini, boleh gunakan pisau atau boleh gunakan khusus pisau kue. Nah, ini kita potong aja sesuai selera. Kemudian kita potong lagi. Nah, ini kita akan lihat ya teman-teman. Jadi untuk lapisan bawah dan lapisan atas itu memang agak berbeda teksturnya, karena lapisan bawah itu ada kacang hijaunya, jadi dia teksturnya nggak sekokoh lapisan atas. Nah, ini dia. Ini lapisannya agak tipis ya teman-teman, karena kita menggunakan sisa adonan. Nanti kita akan cek untuk puding yang ada di loyang. Nah, ini dia setelah kita potong puding yang ada di loyang. Kelihatan cantik banget ya teman-teman. Jadi ini dia tuh namanya puding kacang hijau lapis lumut. Ini tuh cantik banget bentuknya. Untuk rasanya jangan ditanya, ini tuh enak teman-teman. Apalagi kita simpan di lemari es dan kita nikmati di saat dingin. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Dan salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.